Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita dari kelompok 3 yang beranggotakan Kenaratama Putra NIM 2019-398, Nadia Dewi 2019 353, dan Muhammad Rizal NIM 2019 194. Makalah kita yaitu bertema lingkungan pemasaran global, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan politik, hukum, dan regulasi. Next. Lingkungan sosial dan budaya. Budaya masyarakat dan budaya konsumen global, yaitu meliputi sikap, keyakinan, dan nilai. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk memproses dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Keyakinan, pola pikir yang dianggap benar oleh seseorang tentang dunia. Sedangkan nilai secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah religion. Banyaknya agama, prinsip, praktek, dan hari raya sejarah yang secara langsung mengaruhi cara orang-orang dan keyakinan yang berbeda-beda bereaksi terhadap aktivitas pemasaran global. Ateis, yaitu pemasar global, harus memahami pentingnya visual estetika yang diwujudkan dalam warna atau bentuk dari suatu produk, label, atau kemasan. Next. Bahan dan komunikasi. Dalam pemasaran global, bahasa adalah alat penting untuk berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, saluran distributor, dan lain-lainnya. Literatur pemasaran atau referensi kata-kata sangat penting karena untuk meminimaliskan kesalahan seperti pengucapan nama, produk, salah, dan terjemah yang tidak layak dari iklan. Next. High contact dan low contact culture. High contact culture yaitu budaya konteks tinggi. Dalam budaya konteks tinggi, lebih sedikit informasi terkandung dalam bagian verbal dan sebuah pesan. Lebih banyak informasi berada dalam konteks komunikasi, termasuk latar belakang, asosiasi, dan nilai-nilai dasar komunikator. Next. Low context culture, yaitu budaya konteks rendah. Cara komunikasi ini disampaikan secara eksplisit atau terang-terangan. Pesan yang disampaikan pun langsung ke inti yang dimaksud. Next. Hofstede Culture Dimension. Nah, di sini dalam penelitian berhasil mengidentifikasi 5 model karakteristik untuk mengukur sebuah kultur di masyarakat lintas negara. Dimensi budaya mewakili preferensi independen untuk suatu keadaan di atas keadaan lain yang membedakan negara, bukan individu satu dengan negara yang lain. Next. Model budaya tersebut terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama, jarak kekuasaan, yang kedua, individualisme, yang ketiga, maskulinitas, yang keempat, penghindaran ketidakpastian, yang kelima, orientasi jangka panjang. Next. Diffusion theory bakal dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya diffusion theory. Next. Salah satu elemen dasar teori difusi Rogers adalah konsep proses adaptasi tahapan mental yang dilalui seseorang sejak pengetahuan pertamanya. Dari suatu inovasi hingga saat adopsi atau pembelian produk. Rogers menyarankan bahwa seorang individu melewati 5 tahap yang berbeda dalam melanjutkan dari pengetahuan pertama tentang suatu produk ke final adopsi atau pembelian produk itu, yaitu ada kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan yang terakhir adopsi. Next. Selanjutnya ada lingkungan politik, hukum, dan regulasi pemasaran global. Lingkungan politik, kegiatan pemasaran global dipengaruhi oleh institusi pemerintah, partai-partai politik, dan organisasi-organisasi. Selanjutnya penentu lingkungan ini adalah yang pertama ada sovereignty atau kedaulatan, yang kedua political risk atau resiko politik, yang ketiga ada taxes atau pajak, yang keempat ada dilution of equity control, dan kelima ada expropriation atau pengambil alih. Selanjutnya bangsa serikat dan kedaulatan. Sovereignty adalah supremasi dan otoritas kebebasan politik. Implikasinya bahwa nation state ada dua, yaitu adalah otoritas pembuat keputusan pada daerah perbatasan pada teritorial negara, yang kedua bebas dari negara lain. Selanjutnya ada nation state activities ditentukan oleh yang pertama economic development, yang kedua political and economic system. Yang terakhir ada integrasi pasar global mengikis kedaulatan ekonomi nasional. Next. Political risk. Resiko kebijakan pemerintah berdampak pada aktivitas perusahaan. Tingkat risiko politik yang rendah cenderung untuk menarik investasi yang lebih tinggi. Tingkat risiko politik merupakan kebijakan yang proporsional untuk perkembangan perekonomian suatu negara. Next. Selanjutnya ada taxes. Banyak perusahaan mengurangi kewajiban membayar pajak dengan menggeser pengalokasian pendapatan. Selanjutnya earning stripping atau pemotong pendapatan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perusahaan asing mengurangi pendapatan dengan membuat pinjaman yang berafiliasi ke AS daripada menggunakan investasi langsung untuk membiayai kegiatan-kegiatan di AS. Yang kedua, subsidi AS mengurangi bunga yang dibayarkan pada pinjaman ini dengan cara demikian mengurangi beban pajaknya. Yang ketiga, banyak perusahaan yang telah melakukan negosiasi bilateral tentang perjanjian pajak untuk menyediakan pinjaman pajak untuk membayar pajak negeri. Next. Selanjutnya, dilution of equity control atau pengendalian pada kemasan hak. Pada negara berpendapatan rendah, sering tekanan politik untuk pengendalian nasional dari kepemilikan perusahaan asing. Selanjutnya, goal of nation, government adalah melindungi hak kedaulatan nasional. Dan yang ketiga, pada negara-negara terbelakang, tekanan politik sering menyebabkan perusahaan untuk mencari partner lokasi atau strategic alliances dan joint ventures. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada expropriation atau pengambil alihan. Expropriation adalah perintah bertindak untuk mencabut hak sebuah perusahaan atau investor. Nationalization, kepemilikan properti dan kekayaan ditransfer untuk pemerintah tuan rumah. Yang selanjutnya ada confiscation, penyitaan, atau nationalization without compensation. Dan selanjutnya ada creeping expropriation,
atau pengambilan alih dengan pelan-pelan. Keterbatasan yang sangat hebat pada aktivitas perekonomian atau keterbatasan pada pemulangan kembali profit, kandungan yang disyaratkan kuota untuk sewa lokal, dan yang terakhir kendali kemudian ada selanjutnya international law. International law adalah peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip negara mempertimbangkan untuk mengikat mereka sendiri. International law dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama public law or law of nation. Yang kedua international commercial law. Untuk mengurangi ketidakpastian hukum, usaha organisasi internasional untuk membuat panduan-panduan seperti the United Nations International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Kemudian two fundamental different legal system. Yang pertama code the law. Didasarkan pada norma-norma tertulis based on written norms. Tambahan atau lampiran oleh keputusan hukum. Merek dagang harus terdaftar. Yang kedua, common law. Berdasarkan pada tradisi dan dipertimbangkan akar kata dari yurisdiksi masa lampau. Merek dagang dibuat dengan menggunakan lebih dahulu. Selanjutnya ada menghindari masalah-masalah hukum. Yang pertama, pendirian atau establishment. Mengetahui tentang perjanjian dari pertemanan, perdagangan, dan navigasi. Yang kedua, jurisdiction atau yurisdiksi. Menentukan hukum nasional yang mana diterapkan ketika sebuah transaksi melintas batas sebuah negara. Yang selanjutnya ada intellectual property atau hak paten. Yang pertama, menjamin bahwa paten dan merek dagang terdaftar pada setiap negara bisnis yang dilakukan. Kedua, hati-hati terhadap peniruan atau pemalsuan, pengopian yang tidak berizin dan memproduksi sebuah produk. Yang ketiga, hati-hati terhadap pembajakan, tidak adanya izin publikasi atau reproduksi hak cipta. Yang terakhir, mengetahui tentang perjanjian internasional seperti the Patent Cooperation Treaty atau dan European Patent Convention. Selanjutnya ada antitrust atau anti terhadap penggabungan industri. Yang pertama, hukum antitrust didesain untuk melawan praktek-praktek bisnis yang membatasi dan mendorong persaingan. Yang kedua, European Commission melarang perjanjian dan praktek yang menghalangi, membatasi, dan mendistorsi kompetisi. Yang ketiga, pada beberapa negara Eropa, hukum masing-masing negara menerapkan elemen marketing secara spesifik. Dan selanjutnya ada resolusi konflik, penyelesaian perselisihan, dan proses perkara. Yang pertama, perkara hukum internasional bisa sangat kompleks, menghabiskan waktu dan biaya. Extrajudicial, pendekatan alternatif sering merupakan cara lebih tepat, lebih mudah, dan lebih murah untuk menyelesaikan sebuah perselisihan komersial. Yang ketiga, institusi seperti International Chamber of Commerce atau GADIN telah membuat course of abbreviation yang dapat digunakan oleh perusahaan global. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kata yang diucapkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.